pembahasan tentang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan pengangkatan gereja, atau yang dalam bahasa Inggris yang kita sebutkan rapture. Salah satu hal yang saya yakin dan saya melihat bahwa untuk membantu kita mengerti harus ada suatu perbandingan. Nah, perbandingan ini yang kita akan lakukan yang sangat sederhana, yang perbandingan antara beberapa ayat yang berbicara tentang hari Tuhan atau kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi untuk mendirikan kerajaannya, atau yang disebutkan second coming kalau dalam bahasa Inggris. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16, di mana Rasul Paulus dia berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, coba perhatikan, kemudian kita lanjutkan dalam ayat 17. Kalau dalam ayat 17 dia berkata, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyungsung Tuhan di angkasa. Demikian kita yang selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, ini Alkitab berkata bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang dari surga, turun dari surga, di awan-awan, sampai di awan-awan, penghulu malaikat itu akan berseru, dan sangkakala akan berbunyi, dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan Yesus Kristus pada zaman, misalnya mulai daripada zaman Rasul Paulus, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan datang di awan-awan, mereka akan dibangkitkan. Istilah yang digunakan di sini adalah di dalam Kristus, berarti tidak termasuk orang-orang yang belum lahir baru atau tidak selamat. Mereka yang ada di dalam Kristus. Nah, sekarang kalau kita lihat, dan kemudian sesudah itu dia, kita yang masih hidup, kita juga akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan. Ini kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51, dia berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua, tetapi kita semua akan diubah. Kita akan mengalami perubahan. Tubuh kita ini yang fana, ini yang masih gampang kena penyakit, akan diubah pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan datang di awan-awan. Baru kita diangkat bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan. Nah, kalau kita bandingkan, misalnya apa yang dikatakan daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya di bumi, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 15, yang berkata demikian. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Ayat 16, bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali punduk Daud yang telah rubuh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Nah, ini kalau kita lihat berarti pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya, dia bukan cuma datang sampai di awan-awan, tetapi dia datang sampai di bumi. Pada waktu dia datang sampai di bumi, berarti masih di dalam keadaan yang biasa, dunia yang masih biasa. Karena ini dia berbicara bahwa dia akan membangun timbuk-timbuk daripada reruntuhan, daripada misalnya dari tempatnya Daud atau Raja Daud. Tempatnya itu atau Yerusalemnya itu, termasuk tentu saja berarti termasuk Bait Allah akan dibangun pada waktu itu. Nah, kalau Alkitab berkata bahwa kita akan sama-sama dengan Allah selama-lamanya, berarti selama-lamanya di surga. Nah, ini terjadi pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang mengangkat kita dari bumi ini, kita diangkat ke surga. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di angkasa atau di awan-awan, kembali lagi mereka yang mati di dalam Kristus, berarti hanya orang yang selamat, mereka dibangkitkan, dan kemudian kita yang masih hidup, kita akan diubah. Dan kita bersama-sama dengan mereka yang sudah dibangkitkan, dan kita akan diangkat ke surga. Nah, Alkitab berkata bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia, dengan Tuhan selama-lamanya.
Sedangkan kalau kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus, menurut Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai 16, dia berkata bahwa dia akan datang dan dia akan membangun punduk Daud yang telah rubuh dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini ada hubungan dengan apa yang dilakukan, apa yang akan dilakukan oleh Tuhan di bumi. Yang masih sebenarnya ini adalah penggenapan daripada perjanjian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, di mana dia akan melanjutkan, dia akan sebenarnya meneguhkan, itu yang diteguhkan janjinya yang dia lakukan kepada Daud dan juga kepada bangsa, maksudnya kepada bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat, memang ini cocok dengan apa yang dikatakan oleh misalnya oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 20 ayat 7, di mana dia berkata, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka dengan banyak seperti pasir di laut. Ayat 9, Wahyu pasal 20 ayat 9, dia berkata, maka naiklah mereka ke seluruh daratan bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka atau membunuh mereka. Nah, kadang-kadang kita berpikir dari mana ini mereka? Sebenarnya kalau kita berpikir bahwa pada waktu kalau seandainya terjadi itu, pengangkatan akan terjadi sesudah masa sangsara besar. Kalau pengangkatan itu terjadi, berarti semua orang yang selamat pada waktu itu, baik yang sudah mati dan juga mereka yang belum mati, berarti mereka itu diangkat. Kalau seandainya mereka tidak diangkat, tapi Alkitab berkata semua tubuh mereka akan diubah. Mereka yang belum mati berarti akan diubah. Nah, mereka mengalami perubahan tubuh menjadi tubuh yang mulia, berarti tidak lagi akan bekerja di dalam hal menanam atau membangun rumah. Nah, kalau seandainya itu terjadi sesudah pengangkatan, sesudah masa sangsara besar, pengangkatan itu terjadi, dari mana ini orang-orang yang menjadi pemberontak pada akhir 1000 tahun? Dari mana ini mereka yang juga akan dibunuh sesudah 1000 tahun? Nah, kalau seandainya pengangkatan itu terjadi sebelum masa sangsara, 7 tahun masa sangsara, berarti orang-orang yang tidak percaya melewati masa sangsara, 7 tahun masa sangsara besar. Di antara mereka itu banyak yang selamat. Banyak yang selamat yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih dalam keadaan tubuh jasmani. Mereka masih di dalam keadaan tubuh jasmani. Nah, di dalam tubuh jasmani ini berarti mereka lah yang akan menjadi banyak. Di bumi ini mereka beranak cucu, dan anak-anak mereka lah, itulah yang sesudah kerajaan 1000 tahun, itulah sebagian mereka yang tidak akan percaya kepada Yesus, sehingga mereka akan mengikuti iblis untuk memberontak melawan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan 1000 tahun, akhir daripada kerajaan 1000 tahun. Mereka lah yang akan mati. Kalau tidak, kalau seandainya pengangkatan itu terjadi sesudah 7 tahun masa sangsara besar, berarti sudah tidak ada kematian, sudah tidak ada pemberontakan. Kalau begitu, kalau ini masih ada pemberontakan sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah ini dari mana ini mereka? Jawabannya adalah karena pengangkatan itu terjadi sebelum 7 masa sangsara besar. Dan yang tertinggal itu yang akan lulus dan akan percaya, yang tidak akan mati, mereka lah yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun, menjadi banyak, beranak cucu. Sebagian dari mereka itu yang tidak akan percaya dan memeruntak pada akhir 1000 tahun. Mereka akan mengalami kematian, mereka lah yang akan dibunuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat, kembali lagi tadi, saya katakan, kalau pengharapan untuk kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi, itu memang tidak ada pengangkatan. Ini yang kita lihat tadi dalam ayat 17. Misalnya, Kisah Rasul pasal 15 ayat 17. Saya akan bacakan ulang. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah,
yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Berarti zaman ini, zaman 7 tahun masa sengsara besar, di mana Tuhan juga sekaligus itulah yang dikatakan dia akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan juga banyak orang yang akan percaya pada waktu itu. Misalnya dalam Yesaya pasal 11 ayat 10, di mana dia berkata, maka waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panci-panci bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, yang tempat kediamannya akan menjadi mulia. Inilah yang dimaksud pada waktu itu akan mereka mencari keselamatan melalui bangsa Israel. Dan pada waktu Tuhan Yesus Kristus menjadi raja di bumi, sekali lagi mereka menjadi penginjil di seluruh bumi. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan baca. Misalnya Yesaya pasal 11 ayat 11. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patrus, di Cupia, dan di Ilam, dan di Sinyar, dan Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Ayat 12. Ia akan menaikkan suatu panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang tersesat dari keempat penjuru bumi. Inilah kembalinya bangsa Israel. Waktu itu kembali mereka akan dikumpulkan kembali, disatukan kembali. Mereka akan tersebar di seluruh dunia. Nah, inilah yang saya katakan bahwa memang sulit sekali dimengerti bagi orang-orang yang tidak mau menafsirkan nubuatan-nubuatan itu yang terdapat dalam Alkitab secara harfiah. Karena memang mereka melihat bagaimana ini. Sebenarnya kalau kita lihat semua nubuatan-nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus dan tentang bangsa Israel, itu sebagian besar, kalau tidak semua, itu secara harfiah. Sedangkan kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus itu secara harfiah. Begitu pertama, begitu pula sampai kelahirannya, sampai kematiannya. Itu dinubuatkan dan dikatakan memang itu secara harfiah terjadi. Misalnya dia akan lahir di tempat ini, bahwa dia akan ditusuk, bahwa dia akan diselibkan. Memang benar-benar itu terjadi daripada apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus secara harfiah. Begitu pula dengan janjinya dengan bangsa Israel. Bangsa Israel ini akan mengalami penggenapan daripada nubuatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sekarang, saudara-saudara, mungkin kalau kita lihat banyak yang mempersoalkan, misalnya bagaimana menurut mereka, bagaimana kalau kita melihat 2 Tesalonika pasal 2 ayat pasal 2 dan selanjutnya, di mana ada yang kalau kita melihat ada ayat-ayat yang seakan-akan itu memberikan kesan bahwa memang kita akan memasuki di dalam masa sengsara besar. Nah, saudara-saudara, sebelumnya itu kita akan lanjutkan perbandingan, supaya selanjutnya kita juga akan bahas sekaligus 2 Tesalonika. Misalnya kalau kita lihat kembali dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13, yang dikatakan begini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Coba perhatikan di sini, supaya kamu jangan sampai kamu tidak mengetahui. Nah, ini kita bandingkan dengan apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51, di mana dia berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Oke, yang tadi dia bilang kamu tidak mengetahui, supaya kamu mengetahui tentang mereka yang meninggal, keadaan mereka yang akan meninggal, bagaimana pengharapan mereka. Sekarang ditambahkan oleh Rasul Paulus pada waktu dia menulis tulisannya kepada Korintus, di mana dia berkata, sesungguhnya aku menyatakan suatu rahasia, karena memang ini tidak dinyatakan di dalam surat-surat lain.
hanya di dalam surat Rasul Paulus. Bahwa pada waktu Tuhan Yesus Kristus akan datang dari surga, dan dia turun di angkasa, dan kemudian bangkitlah orang-orang yang mati di dalam Kristus. Dia berkata, kita yang masih hidup akan diubah. Itu dia berkata, ini rahasia. Memang kita tidak akan temukan di surat-surat lain. Nah, saudara-saudara, hanya pada zaman Rasul Paulus dia menyatakan ini. Nah, sekarang kalau kita lihat, bandingkan dengan apa yang dia katakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Coba perhatikan. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat kalau Alkitab itu memang tidak ada pembagian-pembagian dulu. Biasanya dia lanjut saja. Misalnya pasal 4 lanjut pasal 5. Coba perhatikan pasal 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1. Dia berkata, tetapi, dia berkata, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepada kamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Perhatikan bunyinya. Dia mulai pasal 5 ayat 1 itu dimulai dengan kata tetapi. Kok bagaimana itu dia? Kalau kita coba berpikir, mengapa dia mulaikan pasal 5 itu dengan kata tetapi? Sedangkan sebenarnya kalau pasal 4 ayat 18, dia sudah berkata, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Maksudnya itu perkataan-perkataan yang dikatakan sebelumnya tentang pengangkatan. Hiburkanlah mereka. Dia pada waktu masuk dalam pasal 5 ayat 1, dia mulai tetapi, berarti sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang berbeda dengan apa yang dia terangkan dalam ayat 13, 14, 16, 17 sampai 18. Sekarang dia berubah dengan kata tapi. Nah, perhatikan itu, tetapi. Dia berkata tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu kutuliskan kepada kamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan. Dia berbicara tentang hari Tuhan. Kalau hari Tuhan, dia berkata tidak perlu kutuliskan dan penjelasan panjang pada kamu. Mengapa? Ya, karena mereka sudah tahu itu dia. Nah, itulah sebabnya kalau kita lanjutkan, coba lihat di sini. Seterusnya, dia berkata dalam ayat 2 pasal kita kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Ini tuh ayat yang banyak kali dipegang. Dia berkata, saya mengulang lagi, 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 2. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Dia bilang, jangan khawatir, jangan takut. Saudara, kalau berbicara tentang terhimpunnya kita, berarti kedatangan dari Tuhan Yesus Kristus di mana kita akan bersatu. Ini dia berbicara tentang pengharapan kita di surga, di mana kita akan terhimpun dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau ini dia berkata, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Maksudnya jangan takut, seakan-akan itu sudah akan tiba. Mengapa sampai dia berkata begitu? Kalau seandainya subjek yang sama, bahwa selanjutnya kalau kita baca dia berkata seolah-olah hari Tuhan telah tiba, berarti apakah ini dia berbicara tentang kita akan masuk di dalam masa sengsara besar? Nah, coba perhatikan, kalau hari Tuhan itu dia berkata dalam ayat 3,
Dia terangkan dalam ayat 3. Ini dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Oke? Nah, kalau hari Tuhan, dia berkata sebelum tiba itu hari Tuhan, ini pada waktu hari Tuhan, inilah yang akan datang, yaitu lawan yang meninggikan dirinya di atas segala yang disebut, yang disembah sebagai Allah. Bahkan dia akan duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ayat 3, kini ini dalam ayat 4. Bahwa inilah yang akan terjadi. Inilah yang akan terjadi. Begitu pula yang dikatakan dalam Wahyu pasal 13. Saya akan bacakan ayat 13. Ini yang dikatakan 13. Dan mereka menyembah naga itu karena ia akan memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Ayat 8, Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Dia berkata inilah yang akan terjadi. Berbicara tentang hari Tuhan, ini yang terjadi. Tapi coba kembali lagi saya katakan tadi, mengapa dia berkata janganlah khawatir, jangan gelisah, jangan takut. Nah, kalau kita lihat di dalam Titus kapitul pasal 2 ayat 13, dia berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah. Karena memang kalau kita berbicara, itulah sebabnya kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, itu penuh dengan bahagia. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang seakan-akan sebenarnya yang sudah tiba itu hari Tuhan. Nah, karena dia berkata, pengharapan kita ini penuh dengan bahagia. Itulah yang menjadi dasar dari penghiburan yang kita terima dalam ayat 18, pasal 4 ayat 18. Bahwa kita ini tidak perlu gelisah, tidak perlu khawatir. Karena pengharapan kita ini penuh dengan, apa yang dikatakan dalam kita, penuh dengan bahagia. Bandingkan dengan hari Tuhan. Coba apa yang dikatakan? Yoel pasal 1 ayat 15. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Yoel pasal 2 ayat 11 dia berkata, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Dan kita lihat di sini bahwa dia berkata itu hari Tuhan itu dahsyat. Amos pasal 5 ayat 20. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, dan kelam kabut dan tidak bercahaya? Malah dia berkata ayat 18, 5 ayat 18 dalam Amos, celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu adalah kegelapan bukan terang. Nah, itu Alkitab sampai dia berkata, memang kalau kita berpikir tentang bahwa kita akan melewati masa sengsara besar, berarti harus gelisah, kita harus takut. Alkitab memang berkata, wahailah mereka yang menantikan hari Tuhan, karena hari Tuhan itu bukanlah hari terang tetapi kegelapan. Celakalah, sampai dia berkata celakalah mereka yang menantikan hari Tuhan. Berbeda dengan apa yang kita lihat daripada kedatangan Tuhan Yesus Kristus di awan-awan. Inilah yang misalnya dia berkata dalam kita kembali dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4. Dia berkata, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Dan ini kan dalam ayat 2, pasal 5, ayat 2 sampai ayat 3, ayat 4, dia berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi. Atau pada hari Tuhan, di mana itu bukan terang, tetapi itu adalah kegelapan. Dan dia berkata, kamu tidak hidup di dalam kegelapan.
Maksudnya memang kita tidak akan melewati masa hari Tuhan itu yang adalah kegelapan. Ayat 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang dalam kegelapan. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa bedanya besar. Sehingga memang kita sekarang kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, itu adalah penghiburan bagi kita. Hiburlah satu dengan yang lain. Karena kedatangan itu penuh dengan bahagia. Kita mengidam-idamkan kedatangan itu dengan penuh sukacita. Tetapi kalau seandainya kita masuk di dalam masa sengsara besar, di mana itulah sebagian di situ adalah hari Tuhan, Alkitab berkata, wahailah mereka yang akan melewati masa itu. Karena itu bukan hari yang terang, tetapi itu hari kegelapan. Jelas, sangat menakutkan. Penderitaannya lebih banyak. Siapa yang menginginkan supaya kita akan melewati di situ? Itu tuh Alkitab berkata tidak. Hari Tuhan itu sangat menakutkan. Nah, itulah sebabnya kalau kita lihat. Nah, sekarang kita kembali juga membaca dalam Roma pasal 11 ayat 25. Dia berkata, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain itu masuk. Oke, dalam ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Nah, sekarang kita lihat 2 Tesalonika. Oke, perbandingan 2 Tesalonika pasal 2 ayat 5. Dia berkata, tidakkah kamu tahu, ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu, ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang, ayat 6, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Berarti ada yang menahan. Kalau tadi, kita melihat dalam Roma pasal 11 ayat 26, ini tidak akan terjadi, Tuhan Yesus Kristus tidak akan terjadi, tidak akan melakukan kelanjutan dari programnya dengan bangsa Israel seperti apa yang dinubuatkan oleh Daniel pasal 9. Dia belum akan melakukan selama belum genap jumlah daripada bangsa-bangsa lain. Itu jelas sekali dikatakan sebelum jadi jumlahnya genap. Dan di sini kita melihat dalam 2 Tesalonika ada yang menahan. Ada yang menahan, dan sehingga mereka itu belum bisa dimulaikan itu masa sengsara besar. Ada yang menahan. Kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 11 ayat 25, yang menahan jelas. Apa yang menahan? Jumlah daripada bangsa-bangsa pada zaman sekarang. Berarti itu jumlah daripada anggota tubuh Kristus. Hanya Tuhan yang tahu, tentu saja. Saudara dan saya, berarti kita tidak tahu. Tetapi kita mempunyai peran, yaitu berperan untuk lebih banyak menginjil supaya lebih cepat lagi kedatangan daripada Tuhan Yesus Kristus di awan-awan, yang adalah kedatangan yang berbahagia. Aspek yang lain yang kita harus pikirkan juga, jika kita menempatkan gereja sekarang, yaitu gereja tubuh Kristus, memasuki di dalam masa sengsara besar, itu memang ada implikasinya secara teologis. Yang pertama adalah itu yang kita sudah, mungkin sebagian kita sudah sebutkan, bahwa berita yang dimiliki atau yang kita miliki sekarang, yang diberitakan, atau doktrin-doktrin yang ada di dalam gereja sekarang, dia memang berbeda dengan zaman pada waktu ke-12 Rasul dan juga pada zaman yang akan datang. Misalnya kalau sekarang kita tahu bahwa gereja itu tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Maksudnya kedudukan daripada bangsa Israel itu, yang dulunya mereka adalah dianggap sebagai umat yang di atas dari segala bangsa-bangsa, yang Allah itu menempatkan mereka sebagai umat yang pilihan. Tetapi sekarang seperti apa yang kita sudah baca,
di dalam Roma pasal 11 dan ayat-ayat yang lain tidak ada perbedaan. Misalnya saya akan bacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 12. Di mana dia berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Oke, tidak ada perbedaan. Sekarang memang tidak ada perbedaan. Begitu pula dengan Korintus. Kita bisa melihat itu beberapa ayat, banyak ayat yang kita bisa lihat di mana itu dikatakan oleh Rasul Paulus tidak ada perbedaan lagi antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Nah, ini memang adalah suatu berita yang unik hanya di dalam berita surat-surat daripada Rasul Paulus pada zaman sekarang. Sama dengan misalnya kita tidak di bawah hukum Taurat. Sehingga kita tidak, sekarang kita boleh makan apa saja, kita juga menyembah pada hari Minggu, kita tidak mentaati Sabat dan lain-lain yang adalah ketentuan di dalam hukum Taurat. Mengapa? Karena pada zaman kita sekarang, Alkitab itu berkata melalui Rasul Paulus bahwa kita tidak di bawah hukum Taurat. Itu bedanya. Nah, memang hanya di dalam surat Rasul Paulus kita bisa temukan ini, tidak ada di dalam tulisan-tulisan lain. Karena kalau Tuhan mengatur kembali dengan bangsa Israel, kembali itu menempatkan bangsanya itu yang dikatakan. Mereka lah adalah cabang sejati, akan ditempatkan kembali di dalam kedudukan posisi mereka sebagai bangsa pilihan. Kita kembali juga pada posisi sebenarnya bangsa-bangsa lain dalam posisi lagi bahwa seperti dulu, bahwa kita nomor 2 di dalam program Allah. Nah, di dalam Yuel misalnya kita baca pada zaman waktu itu, Yuel pasal 3 ayat 1. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yusafat. Dan aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku, milikku sendiri, Israel. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke bangsa-bangsa dan membagi-bagikan tanahku. Ini mereka itu kembali, Allah itu menuntut perlakuan daripada bangsa-bangsa terhadap bangsa Israel, karena sekarang Tuhan kembali mengatur dengan bangsa Israel. Pada waktu masa sengsara besar, sekarang memang kita tidak ada perbedaan. Nah, yang lain juga kita harus pikirkan, misalnya pengharapan. Kita sekarang memang kita memiliki pengharapan seperti apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Oleh karena pengharapan yang di dalam Kolose pasal 1 ayat 5, oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Nah, ini pengharapan kita sekarang. Tetapi pengharapan yang akan diberitakan pada zaman mereka di dalam zaman 7 tahun masa sengsara besar berbeda. Inilah yang Injil yang mereka akan beritakan, seperti apa yang kita lihat dalam Matius pasal 6, dalam doa Bapa kami, sebenarnya sebagian daripada doa Bapa kami. Matius pasal 6 ayat 9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Matius pasal 6 ayat 10 diberkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 16. Dia berkata, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali punduk Daud yang telah rubuh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Ini yang berita yang harus disampaikan pada masa sengsara besar. Coba lihat dalam Matius pasal 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, di mana pokok pembicaraan di seluruh pasal
24, Matius 24, itu berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus di bumi. Dan masa sengsara besar sebelum kedatangannya yang kedua, di mana dia berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Sekarang saya mau bertanya, kalau seandainya kita masuk di dalam masa sengsara besar, gereja masuk dalam masa sengsara besar, kapan kira-kira kita bisa akan berubah itu Injil yang kita beritakan? Apakah apakah ada orang yang akan mengatakan kita menunggu ada orang, itu 7 tahun masa sengsara besar sudah mulai. Berarti kita harus berpikir bahwa pemberitaan kita sekarang sudah berbeda. Bahwa pemberitaan kita sekarang sudah bukan lagi kewarganegaraan surga, tetapi menjadi bumi. Sekarang kita harus menyadari juga bahwa sekarang itu hukum Taurat bagi bangsa Israel, dan akan tuntutan Tuhan terhadap bagaimana kita berlaku kepada bangsa Israel itu harus berubah, karena Tuhan sekarang menuntut bagi bangsa-bangsa, jika kita bersikap apa yang tidak berkenan bagi orang Yahudi dan bagi Tuhan tentang kepada orang Yahudi, itu karena mereka kembali lagi di tempat posisi mereka itu yang adalah umat khusus di hadapan Tuhan. Karena sekarang kembali ada perbedaannya antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Ini sama sekali, ini hanya sebagian daripada contoh-contoh yang kita bisa lihat dari ajaran-ajaran yang berbeda. Kalau seandainya kita katakan ini, kalau kita masuk, berarti kita harus menyadari, sudah mulai 7 tahun masa sengsara besar, berarti pemberitaan kita harus berubah. Sudah tidak sama lagi. Nah, memang berbeda dengan permulaan. Orang juga berpikir kalau dalam permulaan ada tumpang tindih, memang kedua pelayanan itu ada tumpang tindih, tetapi secara pengaturan Allah dalam dispensasi tidak ada tumpang tindih. Dan itu memang Alkitab berkata, itu adalah hukuman kepada bangsa Israel karena penolakan mereka, di mana Allah itu berpaling kepada bangsa-bangsa. Dan dibuatnya itu menurut di dalam Roma pasal 11, bahwa itu dibuatnya untuk membangkitkan sebenarnya kecemburuan daripada bangsa Israel, supaya mereka melihat, waduh sayangnya, sebenarnya posisi mereka inilah. Sebenarnya Tuhan itu menyayangi mereka. Tetapi karena mereka menolak, akhirnya inilah yang terjadi kepada mereka. Itu harus dilihat, mereka itu adalah pelajaran bagaimana mereka disingkirkan. Tetapi pada waktu berakhir tidak ada tumpang tindih. Itu jelas dengan contoh yang diberikan oleh oleh Rasul Paulus sendiri di dalam contoh atau alegori yang dia berikan tentang atau contoh yang diberikan tentang pohon zaitun, di mana cabang-cabang liar, yaitu kita sekarang, akan dipotong, kemudian dicangkukan kembali itu bangsa Israel, yang adalah cabang sejati. Itu tidak ada tumpang tindih. Dia harus penuh, genap kepenuhan daripada jumlah daripada bangsa pada bangsa-bangsa, berarti dia akan terangkat. Yang menahan pada waktu mulai 7 tahun masa sengsara besar, dia tidak akan mulai selama masih ada yang menahan. Dan kalau kita lihat di situ dalam Roma pasal 11, yang menahan adalah tubuh Kristus. Selama masih ada itu, dia tidak mungkin akan dimulaikan. Karena program yang berbeda, berita juga banyak perbedaannya. Harus teologi kita harus konsisten. Harus konsisten. Kalau tidak, berarti menyebabkan banyak kekecauan dalam pengajaran. Kita mengucap syukur, seperti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa hiburkanlah satu dengan yang lain. Dasar dari penghiburan adalah karena kita punya pengharapan. Kita akan berangkat, kita akan diangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus sebelum masa kegelapan itu. Kita tidak dipersiapkan untuk hari Tuhan, untuk masuk di dalam hari Tuhan, kegelapan-kegelapan itu. Masuk di dalam murka Allah pada waktu itu, tidak. Alkitab itu berkata, pengharapan kita penuh dengan sukacita. Inilah yang kita harus idam-idamkan. Itulah sebabnya sampai Rasul Paulus berkata, janganlah sampai kamu gelisah.
Karena memang kita tidak perlu gelisah, karena kita akan terangkat sebelum masa di mana kita harus gelisah. Kita tidak dipersiapkan untuk masa kegelapan. Bersyukur dan kita berterima kasih karena kita memiliki pengharapan yang penuh bahagia. Tuhan memberkati.